Halo sahabat Kompas.com, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Rizky Syahrial. Dan kali ini saya akan membahas terkait dengan isu Pertamax oplosan yang kini beredar di masyarakat. Nah, isu ini kan dimulai dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terkait dengan petinggi-petinggi Pertamina ini, sahabat Kompas.com. Dan ya ini berakibat kepada masyarakat menjadi momok gitu ya untuk mengisi bahan bakar RON 92 yang ternyata isinya RON 90 itu, sahabat Kompas.com. Dan juga kita belum tahu nih apa kata masyarakat terkait dengan isu yang beredar ini. Apakah mereka akan tetap mengisi dengan Pertamax atau mungkin mereka akan beralih ke produk lain? Coba kita tanya. Jujur respon saya sama halnya dengan kebanyakan orang ya, cukup kecewa dengan berita yang ada. Cukup kecewa tuh Mas ya? Cukup kecewa. Nah, yang lagi rame ya, yang pertama udah pasti kecewa. Ya, kecewa karena kita dibohongi sama pemerintah. Ya, walaupun pemerintah sudah bilang itu blending ya, bukan oplosan, karena beda ya oplosan soal. Jadi blending di mana mereka belinya Pertalite tapi dicampur sesuatu jadi Pertamax. Ya, menurut saya tetap aja kita belinya memang dari Pertalite gitu. Itu rugi, merasa dibohongi saya. Ya, sangat kecewa ya. Jadi saya sebagai masyarakat merasa dibohongin dong, gitu. Jadi selama ini Pertamina bohongin masyarakat, gitu ya kan. Ya BBM apa namanya? Berarti isunya kan yang saya lihat di berita itu dari tahun 2018 Betul. sampai tahun 2023 ya kan. Ya, jadi masyarakat selama ini dibohongin sama pemerintah. Itu kan pemerintah kan Pertamina. Ya, nah itu juga. Jadi selama ini kita beli Pertamax itu berharap kualitas yang lebih baik. Ternyata cuma untuk antri yang pendek aja, gitu, atau fast track gitu. Bayar lebih 1.000 sekian, cuma dapat antrian, tapi motor rusak. Sama aja beli Pertalite tapi nggak ngantri gitu ya. Bahkan efeknya jauh lebih buruk ya daripada saya beli Pertalite doang. Karena Pertalite doang, oke, kita beli Pertalite dapatnya. Tapi karena kita beli Pertamax ini dan ternyata faktanya oplosan atau blending, itu banyak kasus motor atau mobil yang malah merusak mesin gitu loh. Merusak mesin jadinya, entah apa karena oplosannya itu ya. Jadi bayar lebih, dapat antrian cepet doang, tapi biaya setelahnya malah melendung karena merusak. Ini membuat Bapak jadi pengen ngisi Pertamax lagi atau enggak, Pak? Waduh, nggak tahu ya. Kayaknya gimana ya, ragu sekarang sih pemerintah begitu ya. Banyak oknum pada korupsi. Kemungkinan ya bisa pindah ke lain selain BBM dari Pertamina, mungkin ke Yang lain gitu yang ya. lain gitu. Kurang percaya lagi ngisi Pertamax atau gitu. Oh sangat, justru sekarang saya itu ngisinya udah bukan di Pertamina, udah bukan di SPBU Pertamina, malah di produk-produk lainnya. Kalau trust issue udah pasti ya, walaupun dari pemerintah sudah mengeluarkan beberapa statement kalau itu blending dan itu praktik yang normal, tapi tetap aja itu merasa dibohongi, terlebih karena terungkap faktanya ada kasus korupsi atau itu ya, yang korupsi dari pihak Pertaminanya. Lalu yang kita jadi mendingan isi di tempat lain, merek lain, gak apa-apa mahal 1.000-2.000, tapi kualitasnya terjamin dan ngantri juga cepat. Dari pemerintah ya untuk masalah BBM itu ya gimana caranya ya, jadi harus benar-benar tegas ya pemerintah itu masalah BBM itu. Jadi nggak ada oknum-oknum lagi yang ya bukan dari BBM aja, dari semua segi apa aja gitu. Atau sekarang ngisi Pertalite, tapi kan Mas kalau untuk mobil udah ada eksklusivitas ya. Oh iya. Ya kan, mobil-mobil itu ada yang boleh isi Pertalite, ada yang enggak gitu kan. Dari situ masalahnya jadi banyak banyak minusnya lah buat masyarakat. Padahal udah eksklusivitas gitu kan, yang bisa isi Pertalite cuma beberapa gitu, tapi malah jadi imbasnya malah negatif. Nah, untuk sekarang posisi saya menunggu klarifikasi dari pemerintah sih. Soalnya beritanya kan simpang siur ya. Dari Pertamina sendiri bilang nggak ada oplosan, tapi dari Kejagung bilang ada oplosan. Secepatnya pemerintah mengeluarkan konfirmasi tentang berita yang ada sekarang ya.
apakah itu berita hoax atau emang benar terjadi adanya. Oke, berarti harus ada inian lagi ya, apa? Iya. Pembinaan lagi gitu ya, dan Betul, memang iya. harus dibersihin gitu ya. Iya harus itu memang harus sampai bersih lah. Jadi negara juga nggak ikut dirugikan. Saya juga sebagai masyarakat dirugikan gitu. Oke, kalau gitu. Terima kasih, Pak. Iya. Pemerintah yang saya harapkan yang pertama bentuk konfirmasi atau klarifikasi ya atas yang terjadi, walaupun sudah keluar banyak statementnya, tapi dan alhamdulillah juga sudah ada tindak hukum atas fakta yang terjadi ya. Tapi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat cukup sulit menurut saya, karena tidak semudah itu. Sudah dibohongi dan mengeluarkan beberapa statement doang, mungkin menurut saya nggak langsung bisa balik lagi gitu. Jadi sebisa mungkin pemerintah ngeluarin statement yang fakta, yang akurat, dan Bikin masyarakat bikin masyarakat bisa percaya lagi.